Kali ini akan membahas mengenai organisasi Budi Utomo, tetapi sebelumnya saya sudah memberikan pemahaman apa saja yang melatar belakangi organisasi ini, lalu siapa saja tokoh-tokoh dari organisasi Budi Utomo dan juga tujuan dari organisasi Budi Utomo. Pada video ini, saya ingin menyampaikan dampak dan juga warisan yang diberikan organisasi Budi Utomo terhadap Indonesia. Adapun dampak yang pertama yaitu kebangkitan nasional. Budi Utomo merupakan titik balik strategi perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum 1908, perlawanan terhadap penjajahan masih bersifat fisik dan juga kedaerahan. Budi Utomo mengubahnya menjadi perjuangan diplomasi dan juga organisasi yang mengubah dan atau mengingatkan pada setiap tanggal 20 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini menyatukan kaum intelektual untuk mulai memikirkan nasib bangsa Indonesia secara terstruktur, bukan lagi sekedar angkat senjata tanpa persiapan yang matang. Yang kedua, inspirasi bagi organisasi lain. Sebagai fajar baru dalam pergerakan, Budi Utomo membuktikan bahwa perkumpulan modern dengan sistem pengurusan, anggaran dasar, dan juga tujuan yang jelas adalah alat yang efektif. Keberhasilan memicu munculnya organisasi lain dengan berbagai ideologi. Adapun beberapa organisasi diantaranya yaitu seperti Sarekat Islam, bergerak di bidang ekonomi dan agama, lalu Indis Partij, organisasi politik pertama yang terang-terangan menuntut untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, lalu organisasi kepemudaan, munculnya Jong Java, Jong Sumatranen, BON, dan lainnya yang kelak bermuara pada Sumpah Pemuda. Lalu dampak yang ketiga yaitu kesadaran berbangsa. Budi Utomo berhasil menggeser pola pikir etnosentrisme atau rasa bangga berlebihan pada satu suku atau terhadap suku sendiri menuju nasionalisme. Meski awalnya fokus pada masyarakat Jawa dan juga Madura, diskusi-diskusi di dalamnya mulai menyuarakan nasib Hindia Belanda atau kalau disebut sekarang itu Indonesia. Hal ini menanamkan kesadaran bahwa rakyat di Nusantara memiliki nasib yang sama di bawah penjajahan dan harus bersatu sebagai satu bangsa untuk mencapai kemajuan. Lalu dampak yang keempat yaitu pendidikan rakyat. Sesuai gagasan awal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, Budi Utomo memprioritaskan pendidikan sebagai senjata utama melawan pembodohan dari kolonial. Dampaknya meliputi beasiswa, yaitu membantu pemuda pribumi yang cerdas tapi tidak mampu secara finansial untuk sekolah. Lalu modernisasi pemikiran, mendorong kurikulum yang tidak hanya berbasis budaya, tetapi juga ilmu pengetahuan barat, agar bangsa Indonesia bisa setara dengan bangsa lain. Lalu ada kesadaran intelektual, yaitu melahirkan tokoh-tokoh terpelajar yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Lalu, adapun warisan yang diberikan organisasi Budi Utomo terhadap Indonesia yaitu semangat pendidikan. Budi Utomo mewariskan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Akses pendidikan bagi kaum pribumi yaitu untuk organisasi ini aktif memperjuangkan perluasan akses pendidikan bagi rakyat pribumi di sekolah-sekolah Belanda. Dana belajar berawal dari gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo fokus pada pemberian beasiswa bagi pemuda yang cerdas dan juga kurang mampu. Lalu kemandirian intelektual mewariskan kesadaran bahwa untuk merdeka, bangsa Indonesia harus mencerdaskan diri sendiri agar setara dengan bangsa lain. Warisan yang kedua yaitu organisasi modern. Budi Utomo merupakan pelopor perjuangan melalui wadah organisasi modern di Indonesia. Sistem tata yang terkelola mengenalkan sistem manajemen organisasi yang memiliki pengurus, anggota, dan juga anggaran dasar yang jelas. Metode diplomasinya mengubah strategi perlawanan dari perjuangan fisik bersenjata menjadi perjuangan politik dan diplomasi dengan lebih sistematis. Warisan yang ketiga yaitu nasionalisme. Meskipun awalnya masih bersifat kedaerahan atau Jawa dan Madura saja, Budi Utomo menjadi penarik awal dari nasionalisme Indonesia. Kesadaran berbangsa untuk memulai proses transisi dari loyalitas kesukuan menuju identitas nasional yang lebih luas. Akar
Hari Kebangkitan Nasional, yaitu semangat yang diusung Budi Utomo, menjadi fondasi bagi peristiwa besar seperti Sumpah Pemuda pada 1928 dan diplomasi atau maksud saya proklamasi pada 1945. Adanya opini publik, yaitu melalui pers dan diskusi, organisasi ini mulai membentuk opini publik untuk menuntut hak-hak untuk kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Sekian video dari dampak dan juga warisan yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita pahami dengan mudah. Terima kasih.